Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali membaca hadis-hadis dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dengan syarah penjelasan yang ringkas yang ditulis oleh Dr. Mansur As-Saqaub hafizahullah taala yang berjudul Mujazul Kalam ala Umdatil Ahkam, dan kita masih di Kitab Thaharah, ya, masih di bab yang sama, yaitu bab tentang qada'il hajah, ya, atau bab dukhulil khala wal istitabah, ya. Bab tentang masuk ke tempat buang hajat dan juga bersuci. Dan sekarang kita sudah sampai, kita akan membaca hadis nomor 17 di sini. Ya. Ya, atau hadis ke-18 ya. Hadis ke-18. Baik. Di sini penulis Al-Hafidh menukil sebuah hadis dari sahabat yang mulia, an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau. Beliau ini adalah sahabat Nabi yang mulia yang merupakan pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau sedari kecil sudah dititipkan oleh ibunya kepada Nabi SAW supaya Anas ini menjadi pelayannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nantinya beliau membantu memenuhi kebutuhan beliau serta keperluan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, qala, beliau berkata, dan di antara keistimewaan sahabat yang mulia ini adalah beliau ketika dititipkan oleh ibunya tadi, beliau didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nabi SAW berdoa untuk Anas supaya dipanjangkan umurnya, ya, kemudian diberikan harta yang banyak serta diberikan keturunan yang banyak, ya. Maka doa Nabi SAW ini dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, beliau adalah sahabat yang umurnya, di antara sahabat umurnya paling panjang, ya, dan memiliki banyak harta serta juga memiliki banyak keturunan. Ya, diriwayatkan anaknya itu sampai 100, ya, atau bahkan lebih. Radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Ya, bahasanya pada suatu ketika Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah hendak masuk ke al-khala, yaitu tempat yang sepi, ya, yang biasanya digunakan orang-orang zaman dahulu, zaman beliau, untuk buang hajat. Ini di ruangan terbuka, ya, bukan di dalam bangunan. Beliau hendak pergi ke khala, ya, untuk menunaikan hajat, untuk membuang hajat, untuk buang air. Fa'ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan. Ya, maka karena sudah tugasku, ya, untuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka aku membawakan kepada beliau, ya, dan juga ditemani dengan satu anak lagi yang seumuran denganku, sepantaran denganku,
Ya, kami membawakan idawatan min ma. Ya, satu wadah atau satu ember yang berisi air. Ya, idawatan. Ya, idawah itu wadah yang terbuat dari kulit ya. Wa anazatan. Juga kami membawakan tongkat ya atau tombak. Ya. Jadi Nabi SAW dibawakan oleh Anas dan juga apa namanya satu anak lagi ya teman beliau ini yang sepantaran dengan beliau ya membawakan ember air ya, atau satu wadah air dan juga tongkat fayastanji bilma. Lalu kemudian Nabi SAW beristinja ya dengan air tersebut. Ya. Kemudian Al-Hafidh ya penulis di sini menjelaskan apa makna al-anazah. Al-anazah itu al-harbatu shaghirah. Al-anazah ini adalah tombak yang berukuran kecil ya, atau tongkat ya. Jadi anazah ini ya biasa dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara fungsinya adalah untuk sebagai sutroh ketika beliau sholat di perjalanan, maka tongkat ini atau tombak ini ada mata tombaknya ya, kemudian ditancapkan dan digunakan oleh beliau untuk sutroh, untuk pembatas sholat. Fungsi yang kedua dijelaskan oleh para ulama ya adalah untuk ketika beliau buang hajat di sini, ya maka tombak itu ditancapkan, kemudian beliau menggantungkan pakaian beliau ya atau kain ya di tombak tersebut ya supaya menutupi ya pandangan orang ya supaya menutupi pandangan orang ya sebagai tanda bahwa apa namanya beliau sedang buang hajat maka untuk menghalangi pandangan dari orang lain. Ya, ini fungsinya kenapa beliau apa namanya dibawakan tongkat ya oleh Anas bin Malik dan juga uh, teman beliau ini. Ya, siapakah Ghulam di sini ya? Teman yang sepantaran seumuran dengan beliau ini. Ya, para ulama mengatakan ini adalah Ibnu Mas'ud ya atau ya bisa juga sahabat yang lain. Wallahu a'lam. Kemudian kita langsung baca saja penjelasan dari syarih ya. Pensyarah di sini hafizahullah taala. Beliau mengatakan haka Anasun radhiyallahu taala anhu annahu kana yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ya kana yakhdumun nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa wa ghulamun ma'ahu bi an yahmila ina'an ya bi an yahmila ina al-ma'i liyastanjiya bihi sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba liqada'il hajah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia mengisahkan bahwasanya eh, pada saat itu atau dahulu beliau berkhidmat kepada Nabi SAW, ya, melayani Nabi SAW dan juga satu teman beliau yang sepantaran dengan beliau. Ya, tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk membawakan ya satu wadah berisi air ya yang digunakan oleh Nabi SAW untuk beristinja ketika beliau hendak ya buang hajat, baik itu kencing maupun buang air besar. Ya, ini penjelasan dari beliau. Kemudian apa faedah dari hadis ini? Apa dari hadis itu? Ya, di antara faedah hadis ini adalah kata beliau jawazal iktifai bil istinja'i bil ma'i min duni istijmarin bi ahjarin wa nahwiha. Ya.
Dari hadis ini kita bisa mendapatkan faedah, bisa kita simpulkan bahwa boleh hukumnya boleh mencukupkan ya bersuci atau cebok ya hanya dengan istinja dengan air ya tanpa kita melakukan istijmar dengan batu atau yang semisalnya. Ya, jadi cebok ya bersihkan kotoran setelah buang air ya itu boleh ya hanya dengan air saja ya. Boleh hanya dengan air saja tanpa harus istijmar dengan batu atau yang semisalnya. Kemudian walakinnal jam'a bainal istinja'i wal istijmari afdalu. Akan tetapi ya menggabungkan antara istinja dengan istijmar ini yang lebih utama. Jadi ketika kita yang bersihkan diri, kita cebok, kemudian kita menggunakan air, ditambah lagi menggunakan batu. Kalau di zaman kita sekarang ya, ketika kita sedang berada di toilet, ya banyak tersedia tisu misalnya. Ya, ini juga bisa digunakan untuk istijmar. Kita menggunakan air, kemudian kita keringkan dengan tisu, kita usap dengan tisu, ya sebanyak 3 kali usapan, maka ini yang lebih afdol atau yang paling afdol, yang paling utama ya, dibanding hanya mencukupkan dengan air saja. Ya. Jadi air plus tisu misal ya, ini yang paling bagus, yang paling bersih, yang paling utama, yang paling afdol. Ya. Kemudian wa indal iktifa'i bi ahadihima fal istinja'u bil ma'i afdalu. Ya. Adapun ya kalau hanya mencukupkan salah satu di antara keduanya, ya, milih antara istinja atau istijmar, maka kalau hanya satu, kita pilih satu, maka istinja dengan air ini lebih afdol dibanding istinja dengan atau dibanding istijmar dengan batu. Ya, li'annal ma'a aktsaru tathiron. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan batu atau yang semisalnya, air ini ya lebih membersihkan, lebih mensucikan. Ya, ini jelas insyaallah. Wadih. Kemudian beliau hafizahullah menukil perkataan dari Imam Ibnu Abdul Bar ya. Qala Ibnu Abdul Bar ya dalam kitab beliau At-Tamhid beliau mengatakan al-fuqaha'u al-yawma ya mujmi'una ala anna al-istinja'a bil ma'i athhar wa atyabu. Para fuqaha ya para ulama ahli di bidang fikih al-yawma ya pada saat ini yaitu zaman beliau mujmi'una mereka berijma bersepakat ya telah bersepakat bahwasanya istinja dengan air ya itu lebih athhar, lebih mensucikan, lebih membersihkan wa atyab ya dan juga lebih membersihkan, lebih sempurna ya dengan air. Adapun wa annal ahjara rukhsatun wa tausi'atun. Adapun istijmar ya dengan batu ataupun yang semisal dengan batu maka ini adalah rukhsah suatu bentuk keringanan wa tausi'ah dan juga ya keluasan ya, keringanan, suatu yang wasi, yang luas. Ya, wa annal istinja'a biha jaizun fis safari wal hadari. Ya. Dan istinja dengan biha dengan batu ya, maksudnya istijmar di sini ya. Ya. Dan hukum istijmar ini jaiz boleh baik dalam keadaan safar maupun hadar dalam keadaan tidak bersafar ya. Jadi hukumnya boleh-boleh saja ya kapanpun itu kalau kita mau mencukupkan dengan
batu saja, misal tidak ada air, ya kita hanya ada tisu atau batu misal, maka kita cukupkan dengan itu, ya tanpa menggunakan air, maka ini boleh, ya. Tapi kalau misal ada air dan juga ada tisu, ada batu misal ya, maka lebih utama menggunakan air, ya, air saja. Kemudian di atasnya lagi yang paling utama lagi tadi, ya, adalah al-jam'u bainahuma, ya, menggabungkan antara air dengan batu atau yang semisalnya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, ya, hadis ke-18, ya, yang pada intinya menjelaskan kepada kita bahwasanya, ya, urutan, ya, cara bersuci, ya, dari yang paling afdol yaitu beristinja dengan air ditambah dengan istismar, kemudian di bawahnya, ya, kalau kita mencukupkan salah satunya maka dengan air, ini yang paling utama, lebih utama, kemudian di bawahnya lagi adalah istijmar dengan batu atau yang semisalnya. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.